Agraria tidak hanya sebatas tanah yang ada di lapisan kemudian kita daftarkan. Sebetulnya ada tanah itu di permukaan, ada tanah di bawah permukaan, ada di atas permukaan, selama itu dipergunakan untuk kepentingan yang tentunya tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Maka kita mengenal ada hak guna ruang atas dan hak guna ruang bawah. Hak guna ruang atas tanah tentunya ya, kemudian ruang bawah tanah. Jadi kalau kita melihat hanya di permukaan, ya tanah yang kita lihat atau kita sebut dengan tanah permukaan saja. Tetapi untuk penggunaan tanah tersebut sebetulnya adalah ada ruang di atasnya dan ruang di bawahnya. Kita melihat bagaimana adanya perumahan atau kondominium atau yang kita sebut dengan apartemen itu menggunakan ruang di atas. Kemudian bagaimana dengan tempat-tempat parkir yang ada di bawah tanah? Bagaimana tempat penyimpanan di bawah tanah? Atau harta kekayaan yang ada di bawah tanah? Itu hak siapa? Tentunya beda negara, beda ketentuan. Ada di beberapa negara yang menganggap ketika memiliki tanah, maka dia juga memiliki semua yang ada di bawah tanahnya sampai ke lapisan terdalam. Dan juga ke atasnya juga. Tetapi yang di kita tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan tanah selama atau sesuai dengan keperluan dan penggunaan tanahnya. Kalau untuk rumah, artinya rumah itu berapa tingkat? 2 tingkat kan? Atau 10 tingkat? Selama tidak mengganggu kepentingan, maka tidak ada masalah dan peruntukannya adalah untuk perumahan. Tetapi berbeda ketika untuk apartemen. Apalagi perumahan itu ada di dekat lapangan landasan pacu terbang. Itu tentu akan mengganggu ketika ada satu bangunan yang terlalu tinggi gedungnya. Itu akan menghambat. Maka itu perlu diatur. Jadi tidak serta-merta ketika memiliki tanah berarti semua ke atas itu adalah miliknya, termasuk ke bawah. Bagaimana jika ada di bawahnya adalah ada harta peninggalan dari warisan leluhur? Misalnya di bawah tanah yang kita tinggali, ternyata di bawahnya ada candi yang kita tidak pernah tahu. Di bawahnya itu ada candi yang merupakan warisan dari leluhur dan merupakan kekayaan bangsa. Maka tidak secara otomatis itu adalah milik dari orang yang memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk rumahnya. Jadi kita pilih ya antara penggunaan di permukaan dengan di bawah tanah dan di atas tanah. Maka ke depan kita tentunya akan terus bergerak maju menjadi kadaster 3 dimensi. Karena kalau kita hanya berpikir kadaster 2 dimensi, maka yang kita lihat adalah hanya permukaan 2 dimensi, panjang, lebar. Kalau 3 dimensi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Contohnya apartemen, ada panjang, lebar, ada tinggi. Di dalam bidang tanah yang sama terdapat banyak bangunan di atasnya. Maka bagaimana tentang hak atas tanahnya? Kita mengenal ada hak milik atas satuan rumah susun. Jadi ada hak bersama terhadap tanahnya, kemudian ada hak ruang-ruang yang ada di atasnya. Bagaimana dengan pengembalian batasnya jika misalnya apartemennya rata atau diratakan? Bagaimana penetapan batasnya atau pengembalian batasnya atau pembangunan kembali jika itu akan dibangun? Karena tanahnya hanya satu di bagian bawahnya, tetapi di atasnya kan ada banyak bangunan dan di masing-masing ruang itu ada hak miliknya. Nah, ini bagaimana ini? Kalau kita hanya berpikir hanya di 2 dimensi, tapi kalau 3 dimensi, maka kita bisa kembalikan lagi ketika akan dibangun.
tadinya di lantai 2, ya kembalikan di lantai 2, lantai 3, kembalikan di lantai 3. Tetapi lantai 2-nya dari ketinggian berapa? Untuk ketinggian harus jelas juga, apakah dari permukaan atau ketinggian dari elipsoid atau dari geoid. Nah, ini juga nanti kita perlu berkembang, gunakan yang mana. Tentunya harus ada satu kesatuan untuk semuanya. Akan menggunakan yang mana? Apakah ketinggian dari permukaan atau elipsoid atau geoid?